Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Utami, dosen tetap Prodi Ekowisata Bahari pada program Diploma 1 Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Spesifikasi ilmu saya adalah teknologi pengolahan hasil, manajemen wisata bahari, dan kewirausahaan bahari. Pada saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan bahari. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib Prodi Ekowisata Bahari pada semester ganjil dengan kode mata kuliah AKW.2.11.1.02 dengan bobot mata kuliah 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pembelajaran meliputi DAI, delivery, interaktif, dan assessment. Deskripsi mata kuliah yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami proses menjadi wirausahaan muda melalui desain, kreativitas, dan usaha produk barang, jasa maupun layanan ekowisata yang menerapkan prinsip-prinsip sosial, budaya, dan ekonomi secara berkelanjutan. Adapun pembelajaran teori maupun praktek yang dilakukan pada mata kuliah ini dimulai dari pengenalan mengenai kewirausahaan sampai dengan pelaksanaan simulasi mengenai kewirausahaan, serta terbentuknya kelompok rintisan wirausaha peserta didik. Kemampuan yang diharapkan meliputi 1. Mampu menjelaskan konsep pengantar kewirausahaan. 2. Mampu menjelaskan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. 3. Mampu menjelaskan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. 4. Mampu memahami konsep pemasaran produk usaha. 5. Mampu memahami pembuatan rencana bisnis. Dan 6. Mampu menjelaskan dan menerapkan evaluasi kegiatan. Materi pembelajaran meliputi 1. Konsep pengantar kewirausahaan. 2. Menjelaskan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. 3. Menjelaskan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. 4. Memahami konsep pemasaran produk usaha. 5. Memahami pembuatan rencana bisnis. Dan 6. Menjelaskan dan menerapkan evaluasi kegiatan. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan menggunakan pendekatan student-centered learning, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kegiatan utama dalam perkuliahan adalah presentase atau ceramah yang disampaikan oleh dosen, diskusi kelas secara tatap muka, penugasan atau evaluasi, dan praktikum. Sistem penilaian saya berpedoman pada Peraturan Kepala BPSDM KP nomor 14/per/BRSDM 2019 tentang standar penilaian taruna pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana penilaian 30% untuk teori dan 70% praktikum. Kriteria dalam bentuk skor, nilai, dan angka dapat dilihat sebagai berikut. Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria kelulusan, maka akan dilakukan remedial. Demikian pengantar pembelajaran dari saya. Setelah ini kita akan melihat gambaran kondisi pembelajaran di kelas. Mata kuliah kewirausahaan bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi taruna-taruni semua. Oke. Sebelum mulai, ketua kelas tolong dipimpin doa dulu. Untuk sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah pimpin doa. Semoga
pembelajaran hari ini mendapat berkah dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak pertemuan ke-7 di mata kuliah Kewirausahaan Bahari. Materi hari ini yang akan saya bawakan adalah bauran pemasaran. Siapa yang masih ingat di pertemuan 6 kita membahas apa? Oke ya, strategi pemasaran. Oke, saya mau coba nge-refresh ingatan kalian tentang materi yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat tentang pengertian pemasaran? Siapa Ibu? Hesti. Izin Bu, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai. Melalui penciptaan, Dan pertukaran produk. penawaran dulu, kemudian pertukaran produk yang dinilai. Terus, ada lagi yang mau menambahkan? Apa itu pemasaran? Siapa? Kamu? Saya strategi yang menggabungkan elemen-elemen kunci pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis dan memuaskan konsumen. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh iya. Pemasaran adalah seluruh kegiatan mengenali kebutuhan konsumen. Untuk mengenali kebutuhan konsumen. Ya, di dalamnya mencakup itu tadi pertukaran produk yang bernilai oleh konsumen. Oke. Kemudian perbedaan pemasaran dan penjualan sering dikatakan hal yang sama oleh sebagian banyak orang. Ternyata itu pemasaran dan penjualan adalah hal yang berbeda. Siapa yang bisa membedakan antara pemasaran dan penjualan? Bu, Mirnawati coba. kalau pemasaran itu berorientasi pada konsumen, sedangkan penjualan itu berorientasi langsung kepada produk. Terus kalau pemasaran itu dimulai sebelum produk dibuat, sedangkan penjualan itu dimulai setelah produknya tersedia. Oke, ada lagi? Izin menambahkan Bu, Iya. untuk bagian pemasaran itu fokus membangun hubungan jangka panjang, sedangkan untuk pembelian itu fokus untuk pada transaksi. Dan juga tujuannya itu berbeda Bu. Untuk pemasaran itu bertujuan untuk memuaskan pelanggan, sedangkan untuk penjualan itu berfokus pada penjualan saya. Oke, terima kasih ya, betul ya. Memang banyak perbedaan, ada poin-poin perbedaan antar pemasaran dan penjualan. Oke, pertanyaan lainnya. Berdasarkan yang kalian lihat, yang kalian rasakan dan kalian alami pada era-era sekarang ini, pasar itu dibedakan berdasarkan wujudnya. Nah, siapa yang bisa sebutkan? Ya, coba Rahel yang bagaimana? Kalau itu Bu, ada pasar konkret atau disebut dengan pasar nyata, yang dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli itu secara langsung, yang dimana juga barang-barang yang diperjualbelikan itu secara fisik dan dapat dibawa pulang langsung setelah dibayar. Contohnya itu pasar tradisional, supermarket, minimarket, dan mall. Jadi penjual dan pembeli ketemu langsung, kemudian mereka bawa barangnya, ya seperti pasar yang atau seperti yang biasa dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang. Ada lagi yang di era-era sekarang, pasar apa? Coba. Itu pasar abstrak, pasar yang tidak nyata, di mana pasar itu pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Terus barang yang ingin dibeli tidak ada di tempat
transaksi tersebut. Dunia maya ya. Ya, contohnya. Contohnya seperti di aplikasi-aplikasi yang lain yaitu seperti Shopee. Ya, jadi kalau pasar abstrak itu pasar sering lebih dikenal dengan pasar online, ya, penjualan lewat media sosial. Media atau aplikasi yang sering digunakan apa? Sering kan belanja online? Nah, apa marketplace-nya atau media online apa yang sering kalian pakai? Ada berapa? Shopee, TikTok, Lazada kayaknya sudah nggak ada. Tokopedia, ya. Biasanya beli apa? Baju, jam tangan, atribut. Dari barang yang kecil sampai barang yang besar ada ya. Kadang kita lebih mudah belanja online mencari barang yang susah dibanding belanja di pasar nyata itu, pasar konvensional. Kalau pasar nyata itu biasa juga disebut pasar konvensional. Kadang harus jalan mencari dari satu toko ke toko lain. Nggak ada di sini, nggak ada toko ini, cari lagi toko lain. Tapi kalau dengan pasar online lebih memudahkan karena kita tinggal ketik barang yang kita cari sudah muncul di mana kita harus membeli. Sebetulnya lebih memudahkan penjual, lebih memudahkan pembeli juga karena pembeli juga tidak harus penjual tidak harus sewa toko, tidak harus menunggu pembeli, langsung sama-sama memudahkan. Yang tadinya juga dengan online, kalau misalnya toko offline itu hanya warga sekitar yang dekat dengan pasar atau yang dekat dengan toko bisa berbelanja, tetapi dengan pasar online yang jauh pun, yang tidak bisa dijangkau dengan nyata atau bisa datang, dengan pasar online bisa dikirim ke berbagai daerah. Materi sekarang adalah tentang bauran pemasaran. Saya escape dulu, saya keluar dulu deh. Masih ada yang pernah tahu, ada yang pernah baca atau ada yang pernah dengar tentang bauran pemasaran? Siapa? Oke, saya minta tolong. Ada yang pernah baca atau pernah dengar tentang bauran pemasaran? Ayo, kamu kayaknya pernah tahu. Strategi yang menggabungkan elemen-elemen kunci pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis dan memuaskan konsumen. Strategi, banyak strategi untuk memuaskan konsumen. Oke, yang lain? Ada lagi yang lain? Okta. Unsur-unsur pemasaran atau 4P. Pertama itu produk, price, dan promotion. Oke, jadi bauran pemasaran. Kita lihat apa sih bauran pemasaran. Nih, kalian bisa lihat penjelasan bauran pemasaran di layar. Semua lihat ya. Oke, bauran pemasaran atau sering disebut dengan marketing mix. Marketing atau marketing? Penjualan, pemasaran. Mix apa mix? Campuran. Ya, jadi itu tadi berbagai jenis, berbagai strategi pemasaran. Adalah kombinasi berbagai strategi yang dirancang oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai tujuan bisnis melalui bauran pemasaran. Perusahaan menentukan produk apa yang ditawarkan, berapa harga yang ditetapkan, bagaimana produk didistribusikan, dan bagaimana produk dipromosikan. Produk, price, place, dan promosi. Si perusahaan biasanya kalau mau menjual, mau bikin suatu produk yang mau dipasarkan itu biasanya mengadakan analisa atau survei pasar. Pernah dengar namanya survei pasar? Pernah dengar nggak survei pasar? Jadi kalau kita mau membuat produk atau jasa, misalnya kita mau bikin usaha,
baik itu produk atau jasa. Usaha itu ada dua ya, bisa dia berupa produk atau barang, bisa berupa jasa. Jasa tahu ya, nggak, berarti dia tidak berbentuk produk, tidak menjual produk seperti baju, makanan atau apa, tapi jasa. Misalnya paket wisata, sebab kemarin ada ya yang paket wisata, yang punya paket wisata, seperti misalnya dia punya tempat tinggal atau dia biasa berkecimpung di bidang, saya dekat pantai, punya paket usaha. Paket usahanya bisa menyewakan alat selam, bisa mendampingi menyelam, seperti itu berupa jasa. Tapi kalau misalnya produk, dia menjual sesuatu produk. Nah, untuk menjual suatu produk atau suatu jasa itu tidak, oh kita kayaknya bagus, bukan berdasarkan diri sendiri, ukurannya bukan diri sendiri, tetapi harus melalui survei atau analisa pasar. Oh, si pasar ini membutuhkan apa? Saya bikin produk ini dibutuhkan oleh pasar. Kalau misalnya dibutuhkan, oke. Kalau tidak dibutuhkan, berarti siapa yang mau beli? Namanya usaha kan pasti mau untung. Kalau misalnya tidak dibutuhkan oleh pasar, tidak akan dibeli. Produk kita tidak ada yang cari. Kemudian selain produk, ada price, harga. Jadi tidak semena-mena, oh kita tidak ada pesaing, berarti kita bisa menentukan harga semau kita. Atau karena ini saya ingin dibeli oleh semua, biar laku produk saya kasih murah. Jadi tidak bisa begitu. Ada perhitungannya, ada perhitungan untuk menentukan harga. Biar tidak terlalu mahal, tidak rugi juga oleh biaya produksi. Seperti itu ya. Kemudian ada tadi apa? Produk, price, atau kemudian ketiga adalah place. Kemudian yang keempat promosi. Oke, kita nih unsur-unsur pemasaran. Kita bedah satu-satu. Unsur-unsur pemasaran ada 4P. Produk tadi yang disebutkan oleh Okta, produk, price, place, promosi. Oke, kita bedah satu-satu. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Oke, yang tadi saya sebutkan ya, yang ditawarkan kepada konsumen oleh produsen, baik berupa barang atau jasa. Kemudian tingkatan produknya, ada core produk, manfaat inti, ada aktual produk, ada produk aktual, augment produk, produk tambahan. Jadi produk yang bisa ditawarkan itu ada 3 tingkatan. Kemudian keputusan dalam pengembangan produk, harus ada kualitas produk, desain produk, ukuran produk, variasi produk, kemasan, merek, laba, layanan, purna jual. Nih, yang harus diperhatikan ketika mengambil keputusan dalam pengembangan produk, ada kualitas produknya. Kita harus jual barang yang berkualitas kan, tidak boleh kita menjual barang yang tidak berkualitas. Konsumen sekarang sudah pintar memilih. Kalau sekali barang kita tidak berkualitas, konsumen bisa mencari produsen lain dari barang yang maksudnya kalau barang yang sama ya, karena pintar memilih. Kemudian desain produk, desain kaitannya dengan penampilan. Kalian pasti ingin yang cari barang, pasti yang ingin bentuknya bagus, istilahnya eye catching. Jadi itu yang pertama dilihat, yang dilihat bagus itu kadang yang menarik pada pilihan konsumen. Kemudian ukuran produk, ukuran bagaimana yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian variasi, kemasan, merek. Kadang merek juga mempengaruhi ya. Kadang bukan kadang sih, memang mempengaruhi penjualan. Kalau mereknya tidak kekinian, tidak menarik, kadang tidak dibeli. Kadang gara-gara merek kita membeli suatu produk. Label, kemudian layanan purna jual. Harga tahu pasti ya. Nih,
Harga tahu, tapi kalau definisi nih saya nggak yakin kalau tahu tentang definisi ini. Ternyata definisi harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh manfaat dari suatu produk. Harganya, nih harganya berapa? Pasti itulah yang harus dibayarkan oleh konsumen. Tujuan penetapan harga, jadi harus memperoleh keuntungan, harus jualan usaha harus mendapatkan keuntungan. Kalau tidak mendapatkan keuntungan namanya kerja rodi, kerja gotong royong. Kemudian kedua, meningkatkan penjualan. Tiga, memperluas pasar. Keempat, menghadapi persaingan. Keempat, membentuk citra produk. Itulah paling susah ini kalau kita membuat usaha penawaran, membuat produk. Ini kita mau menjual semurah-murahnya, tetapi kita harus untung. Bagaimana kita tidak rugi, tetapi bagaimana kita tidak untung. Jadi ada batasan-batasannya dalam menentukan harga. Tujuannya itu tadi, kenapa kita harus mempertimbangkan dalam menentukan harga. Memperoleh keuntungan, jelas ya. Kedua, meningkatkan penjualan. Kalau misalnya harga kita rendah dibanding harga pesaing, pasti lari ke kita semua. Kemudian memperluas pasar. Oh, beli barang ini di sini lebih murah dibanding di suatu tempat, pasti datang ke yang lebih murah. Membentuk citra produk. Oh, si barang ini misalnya suatu perusahaan ini barangnya murah, pasti dalam pikiran konsumen barang lain pun pasti akan murah. Jadi citranya si perusahaan itu image atau citra bahwa menjual produk dengan harga murah. P selanjutnya adalah place atau distribusi. Nih, distribusi adalah menyalurkan produk dari produsen hingga ke konsumen. Tujuan distribusi adalah mempercepat produk sampai ke konsumen, menjaga kualitas produk, menurunkan biaya distribusi, memperluas wilayah pemasaran. Saluran distribusi ada dua macam, ada yang langsung dari produsen ke konsumen, langsung nih, kayak apa ya, biasanya banyak-banyak di pasar tradisional tuh langsung, misalnya pasar-pasar langsung dari produsen ke konsumen. Ya, produsen itu yang punya barang, konsumen adalah penggunanya. Ada juga saluran yang tidak langsung, produsen ke distributor dulu, kemudian ke pengecer, kemudian ke konsumen. Paham ya? Ini saluran yang tidak langsung, produsen, distributor, pengecer, kemudian konsumen. Oke, yang terakhir P selanjutnya adalah promosi. Nih, promosi ini ujung tombaknya dari suatu pemasaran. Betul? Siapa yang pintar berpromosi di sini? Promosi adalah kegiatan komunikasi pemasaran yang bertujuan memperkenalkan produk, membujuk konsumen, dan meningkatkan penjualan. Nih, ini ada komunikasi pemasaran yang bertujuan memperkenalkan produk, membujuk, akhirnya meningkatkan penjualan. Kita punya barang bagus, harga murah, tapi promosinya nggak jalan, laku nggak? Tidak. Jadi promosi itu suatu tahapan yang penting juga dalam pemasaran. Tujuan promosi memberikan informasi, membujuk konsumen, meningkatkan pelanggan, mengingatkan pelanggan, meningkatkan penjualan, membangun citra merek. Promosi ini memang paling apa ya? Bukan paling penting, semua paling dari 4P itu semua penting. Kadang di ujung-ujungnya tuh di promosi ini, karena kita bisa mengeksplor bagaimana kita mempromosikan produk kita. Bauran promosi atau promosi mix, advertising, iklan, sales promosi, personal selling, public relation, direct marketing. Nih, advertising itu tadi iklan. Singkatan dari apa, SPG? Ada yang tahu nggak? Sales, promotion, G-nya apa? Harus yang cantik.
rata-rata yang cantik, yang ini kan, yang enak dilihat lah. Tidak harus seksi, tidak harus boha, yang penting enak dilihat. Nggak apa-apa kan, tidak harus seksi. SPG, nah SPG ya, ingat SPG itu Sales Promotion Girl. Biasanya dia tugasnya adalah menawarkan, mempromosikan, menjual produknya. Kalau misalnya di yang besar-besar itu biasanya yang itu tuh mobil, rokok, tapi di ini juga kosmetik. Swalayan tuh ada yang produk susu, produk kosmetik, bisa. Kemudian personal selling, langsung ke penjualan secara personal. Kemudian public relation, pertemanan atau jaringan atau suatu komunitas, bisa lewat situ public relation. Ini sudah berjalan, materi juga sudah selesai untuk bauran pemasaran. Materinya sudah saya jelaskan, tapi siapa tahu ada yang belum paham tentang bauran pemasaran yang saya jelaskan. Ada yang mau bertanya? Oh, siapa tuh? Boleh tanya apa? Itu apakah pembangunan pemasaran sama dengan strategi pemasaran? Oke, ya. Apakah strategi pemasaran sama dengan bauran pemasaran? Oke, strategi pemasaran adalah salah satu poin di salah satu unsur di bauran pemasaran. Jadi bauran pemasaran itu lebih luas cakupannya dibanding strategi. Strategi pemasaran ada di bauran pemasaran. Oke, paham? Ada yang mau tanya? Paham semua? Oke, terima kasih. Jadi setelah materi ini selesai, terbitlah evaluasi. Jadi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi strategi pemasaran ini. Seperti biasa, evaluasi kuis akan saya kirimkan lewat Google Classroom. Silahkan diklik link yang dibagikan, waktunya di situ. Jadi kalau kalian mengisi melebihi waktu yang ditentukan, tidak akan bisa mengisi lagi. Ada yang belum paham untuk mengisi Google Classroom? Nah ya, sudah paham ya. Oke, jadi waktunya 1 jam dari kalian buka linknya. Oke, 1 jam ya setelah kalian buka linknya. Oke, materi sudah selesai. Pertemuan hari ini saya cukup sekian. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.